Apa makna la ilaha illallah? Tadi ada 3 makna la ilaha illallah. Ini proses ya, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu baru proses bagaimana kita membekali diri untuk menuju haji thariqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqis suhada'is salihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin wa bihaqqil qur'anil 'azim. Istajib du'ana ya Allah ya Fattahu ya Alim Mubin ya Fattahu ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah Khabir ya Mubin ya Fattah ya 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 Mubin ya Fattah ya Alim Mubin ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattahu iftah lana futuhal arifin ya Alim allimna bi'ilmin nafi ya Khabir akhbirna min kulli shay ya Mubin bayyin alayna kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa nafsan wa jasadan bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para santriwan, santriwati,
mahasiswa-mahasiswi STKG, PESMA dan PESMI yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada semuanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat, kudrat, iradatnya, izin serta ridhonya pada pagi hari ini pada subuh bisa kembali melaksanakan kajian tasawuf yang mudah-mudahan dengan hal ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat agar bisa sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih berada di bulan Dzulhijjah dan masih musim haji, di mana para jamaah haji masih berada ada di Mekah, ada yang di Madinah. Untuk kloter pertama ya, yang awal-awal itu berada di Mekah, sementara kloter yang pertengahan dan akhir sekarang sudah menuju ke Madinah. Ada juga yang sudah pulang gitu, yang hanya mengambil pokoknya haji, ya wukuf, terus jumroh, terus tawaf ifadah, tawaf ifadah sekaligus juga tawaf wada gitu, langsung pulang. Ada juga yang pulang setelah wukuf gitu. Ya itu bagaimana kesempatan yang memang Allah berikan. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini, setelah kemarin-kemarin ya, di minggu yang lalu kita berupaya bagaimana agar Allah ya, menempatkan kita atau kita diizinkan oleh Allah membersamai para jemaah haji ya, dengan berbagai amalan ya, sunnah yang itu pun diajarkan oleh Nabi. Nah, wallahu alam apakah memang pada saat wukuf di Arafah itu Allah perkenankan kita berada di sana atau tidak. Pembuktiannya perlu ditanyakan kepada yang wukuf di Arafah, apakah bertemu dengan kita atau tidak. Atau mungkin ya ada tidak yang paling tidak bermimpi ketemu yang hajian ya kemarin. Jadi setelah tanggal 9 malamnya itu, malam takbiran itu, ada tidak yang mimpi bertemu dengan yang haji, dengan yang ibadah haji. Nah, kalau ada yang bermimpi paling tidak bertemu dengan yang hajian, nah, insya Allah itu tanda bahwa antum berada di sana, diizinkan oleh Allah berada di sana. Tapi kalau umpama wah mimpi pun tidak gitu ya dan sebagainya, bahkan sudah diupayakan video call di depan Ka'bah, kitanya nggak bisa ikutan membersamai video callnya gitu. Oh ya sudah, kalau begitu berarti belum rezekinya engkau dibersamakan dengan para jemaah haji. Nah, terus bagaimana? Ya tentu
tetap kita harus berupaya, ya, meskipun kita umpama belum diizinkan oleh Allah, ya, membersamai para jemaah haji, kita jangan pernah putus asa untuk bagaimana bisa mendapat hikmahnya haji. Yang hikmah haji ini harus kita ambil dan kita amalkan di luar ataupun setelah memang pelaksanaan ibadah haji. Yang ini oleh para ulama ahli tasawuf disebut dengan haji thoriqah. Ya. Ada haji syariah dan ada haji thoriqah, bahkan nantinya ada haji hakikat. Nah, kalau haji syariah itu sini dalam kitab Sirur Asror, Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan dalam pasal ke-18 fi bayanil haji syariah wa thoriqah. Al-hajju ala nau'aini. Haji itu ada dua macam, kata Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Nah, ini saya mohon doanya ya, mudah-mudahan Allah perkenankan saya termasuk diundang untuk haul akbar Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad ya. Waktunya Oktober atau November. Mohon doanya, mudah-mudahan ada rizkinya bisa menghadirinya. Al-Fatihah. Al-hajju ala nau'aini. Haji itu ada dua macam, gitu. Hajjus syariah wa hajjut thoriqah. Ada haji syariat dan ada haji thoriqah. Wa hajjus syariah, adapun haji syariat ya, bihaji baitillahi ta'ala bisyaraitihi wa arkanihi hatta yasilu sawabal haji. Haji syariat adalah bagaimana kita berhaji ya ke Baitullah dengan syarat dan rukun-rukunnya, dengan syarat-syarat dan rukunnya. Ada manasik hajinya, ada aturan-aturannya semua. Hatta yasilu sawabal haji, sehingga sampai kepada pahalanya haji, yaitu haji mabrur. Faida naqasa syai'an min syara'itihi naqasa sawabal haji. Apabila berkurang satu saja dari syarat haji itu, maka berkurang pahalanya. Nah, li'anna Allah ta'ala amarona bi itmamil haji bi qaulihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyempurnakan ya haji itu. Nah, kesempurnaannya haji itu tercukupinya, terpenuhinya seluruh syarat dan rukun haji. Hal ini sesuai dengan perintah Allah, wa atimul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ya kita memahami lillah itu sebagaimana yang dipahami dan diajarkan oleh Abah Hasyim Mujadi, di mana ada
di syariatillah, limardotillah, dan lillahi ta'ala. Nah ini ke itmam itu ya. Ini syariatnya terpenuhi, syarat dan rukunnya terpenuhi. Limardotillah itu tujuan kitanya di hatinya terpenuhi, dan baru lillahi ta'ala, bahwa proses ketika ibadah haji itu betul-betul dekat dengan Allah. Nah, mendekat atau taqarrub kepada Allah. Kalau itu tidak terpenuhi atau kurang, ya pahalanya kurang. Nah, itu. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Famin syara'itihi al-ikhram, summa dukhulul Makkah, summa tawaful qudum, summa wukuf bil Arafah, summa wukuf bi Muzdalifah, summa dawiha udhiyah fi Mina, summa dukhulul haram, summa tawaful Ka'bah sab'a aswad, summa syarbul ma'il Zamzam, summa yusolli raq'atai tawafu fi maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam, summa yuhallilu ma haramallahu ta'ala alaihi min soidi wa nahmi, fajaza'u hadzal haji itkum minal jahim wal amanu minal qahri, kama qala Allah ta'ala wa man dakhalahu kana amina. Nah, ya, di antara syarat-syarat ya pelaksanaan secara syariah gitu ya, haji itu ihram, masuk ke Mekah, tawaf kudum, ya, terus wukuf di Arafah, terus wukuf di Muzdalifah atau mabit Muzdalifah, terus menyembelih ya kurban ya di Mina, summa dukhulul haram ya, masuk lagi ke Masjidil Haram, summa tawaful Ka'bah, terus tawaf 7 kali ya mengelilingi Ka'bah, terus meminum air Zamzam ya, terus sholat 2 rakaat ya di maqam Ibrahim ya, terus yuhallilu ma haramallahu ta'ala alaihi minal, terus juga tahallul ya. Pahala bagi haji yang ini itu adalah selamat dari api neraka gitu ya, atau dari neraka jahim ya. Dia aman, artinya aman berarti dia masuk surga gitu ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa man dakhalahu kana amina. Orang yang masuk ke Mekah itu aman ya, aman secara zahir dan aman secara batin. Nah, tapi dimaknain oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ini adalah aman dari api neraka, yang itu berarti masuk ke surga. Nah, ini juga sesuai dengan hadis Nabi, hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada baginya pahala kecuali surga. Wa amma hajjut thariqah, adapun haji thariqah, fazadahu wa rahilatahu awalan al-mailu ila sahibit talqin. Untuk haji thariqah yang ini harus kita lakukan sepanjang masa ya, tidak hanya di musim haji. Adalah pertama bekalnya dan cara ya berangkatnya, menempuhnya, bekal dan cara menempuhnya. Yang pertama kali al-mailu ila sahibit talqin ya, memiliki kecondongan atau mendekati serta mengikuti kepada sahibut talqin, pemilik talqin. Pemilik talqin ini, kalau ini bahasanya ahli tasawuf ya, itu adalah mursyid ya, yang membimbing ya. Kenapa disebut sahibut talqin? Karena
ini untuk ketersambungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali mentalkinkan thariqah ini kepada Sayyidina Ali karamahullahu wajhah. Jadi penisbatan penamaan Shahibut Talqin itu hakikatnya sebenarnya bukan ke mursidnya itu, tapi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Kanjeng Nabi pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Nah maka ini bagi kalau antum nanti sudah menjadi mursid gitu ya, ketika disebut Shahibut Talqin itu jangan merasa bangga gitu. Nah, kenapa? Karena yang disebut sebenarnya bukan antum gitu. Nah gitu. Tapi siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kita sebagai istilahnya, namanya juga kalau di thariqah disebut khalifah. Khalifah itu pengganti, penerus, ya, gitu. Bukan hakikatnya. Kita hanya menjembatani, kita hanya meneruskan. Nah, gitu. Nah maka ketika pun nanti disebut Shahibul Talqin itu ya kamu jangan juga istilahnya, oh jangan saya sebut Shahibul Talqin, nggak boleh gitu. Nah gimana caranya? Diterima saja, tapi setelah itu kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bersolat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena yang dimaksud dengan Shahibul Talqin itu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah gitu ya, caranya. Nah kita pertama untuk haji thariqah itu adalah bagaimana ya, ada kecenderungan al-mail, kecenderungan kepada Shahibut Talqin. Artinya di sini ada keinginan untuk bersama orang-orang yang berzikir, karena isi talqin itu adalah la ilaha illallah. Nah itu. Nah selanjutnya wa akhaduhu minhu, dan mengambil apa? Mengambil talqinnya itu, mengambil zikirnya itu minhu dari Shahibut Talqin itu. Nah, ya di sini artinya kita mengikuti apa yang dibacakan oleh ahli zikir. Karena proses ketika talqin itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pertama beliau yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, gitu. Ada yang di 3 kali itu sekali-sekali ya, yang ini biasanya dibaca juga dia di majlis tahlil gitu ya, la ilaha illallah gitu ya, terus diikuti gitu ya oleh jamaahnya. Terus ada juga yang ditambahkan ya dengan seperti yang dibaca sebelum baca tahlil ya, la ilaha illallah ketika wirid. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum ma'bud, kan gitu ya, la ilaha illallah hayyum maqsud, la ilaha illallah hayyum baq. Nah gitu ya. Ada juga yang tambah lagi gitu, la ilaha illallah hayyun la yamutu abada. Nah gitu ya, monggo silahkan. Tapi secara umumnya itu 3 kali gitu ya. Nah terus di sini wa akhadhu minhu, mengambil itu adalah kita mengikutinya. Summa mulazamata dzikri bil lisan. Nah selanjutnya dilazimkan membacanya dengan lisan. Nah, ini praktek pertamanya. Istiqomahkan dahulu zikir itu dengan lisan. Nah, berapa kali? Ya paling sedikit 3 kali.
Paling lama berapa? Ya kalau namanya paling lama atau paling banyak tidak ada batasannya. Nah, terus ya paling tidak yang tidak sedikit ya tidak banyak lah gitu ya. Nah, menurut guru saya istiqomah dalam berzikir itu paling ya kalau di atas sedikit di sebelum banyak itu paling tidak kamu harus 6 tahun. Bahkan ada yang 9 tahun. Itu baru disebut mulazamah. Gitu. Baru disebut mulazamah. Yang itu proses menuju istiqomah 6 tahun. Antum ini menghafal Quran, terus murojaah, terus simaan 1 kali duduk gitu ya, 30 juz sudah 6 tahun belum? Hah? Nah, kalau belum 6 tahun berarti belum mulazamah gitu. Kalau sudah ya alhamdulillah, tinggal dilanjutkan. Nah, jadi 6 tahun. Ada juga memang yang menyampaikan 3 tahun. 3 tahun ini itu dengan hitungan harinya 1000 hari. Ya, haul. Ya, haul para ahli tasawuf itu hitungannya 1000 hari, bukan 1 tahun. Walaupun tidak apa-apa, kalaupun tiap tahun ya dihauli nggak apa. Tapi ada yang 1000 hari, dan 1000 hari itu kan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dan ini yang dilakukan atau yang diajarkan oleh gurunya Abah Hasim, dan Abah Hasim berhasil istiqomah selama 1000 hari, 3 tahun. Beliau diamanahi mulazamah ya, atau puasa ya. Itu 1000 hari ya, atau 3 tahun. Nah, maka bagi para santrinya Abah Hasim ya paling tidak antum harus meneladani Abah Hasim ya, untuk mulazamahnya berapa kali atau berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau di dalam sini ya zikir utama ya la ilaha illallah itu harus istiqomah 3 tahun lah gitu. Mulazamah. Itu bilisan. Artinya apa bilisan? Gini, bilisan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu terdengar oleh telinga kita. Nah, standarnya bilisan itu begitu. Bagaimana kalau kita baca la ilaha illallah tapi kita tidak mendengarnya? Nah, itu belum masuk bilisan itu. Kenapa? Karena standar ya lisan itu apa? Ucapan kan. Apa? Dengan bibir kita, dengan mulut kita. Yang itu ketika mulut kita gerakkan itu mestinya kan ada saut. Nah, saut itu terdengar, minimal terdengar oleh diri kita. Nah, akhirnya kita menemukan gitu, para salikin ini ingin berupaya gitu ya, bisa mendengar zikirnya kan akhirnya dengan jahar gitu. Nah, itu sebenarnya bukan untuk supaya didengarkan oleh orang lain, tidak, supaya dirinya mau mendengarkan. Nah, gitu. Itu memaksa diri itu sebenarnya. Jadi, wah ini zikirnya kencang-kencang gitu, apa dia pengen didengar sama yang lain gitu. Apalagi kalau santriwan supaya didengar sama yang ada di samping gitu ya. Nah, kan enggak, bukan itu gitu ya. Tapi itu sebenarnya supaya telinga kita mendengarkan. Kenapa? Karena tidak jarang lisan kita mengucapkan, telinga kita tidak mendengarkan.
walaupun ada sautnya itu, tapi kita tidak dengar. Nah, berarti ada sesuatu yang tidak tidak hadir dalam zikirnya, tidak ada pikiran kitanya tidak hadir. Nah, maka dari situ haruslah diiringi dengan zikir dengan pikiran, zikir dengan hati. Nah, ini harus dimulajamahkan. Jadi bagaimana pertama haji thariqah itu yang memang ilallah, haji itu menuju Allah, pertama adalah dengan mulajamah gitu ya. Jadi tadi mengambil zikir dari Shahibut Talqin ya gitu, atau kita ikut zikir ya. Yang zikirnya itu kita mulajamahkan pertama bilisan sampai betul-betul terdengar oleh telinga kita, dan itu paling tidak 3 tahun ya, untuk mulajamah. Nah, apa ada yang paling sedikit lagi? Ya ada gitu, 3 hari. Nah, coba antum kalau mau, kalau 3 tahun tidak bisa, 3 hari. 3 hari betul-betul kamu dengar gitu. 3 zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Ada lagi yang paling rendah? Ada gitu. Santai aja kalau gitu. 3 kali putaran tasbih. Jadi berarti 300. Mutarnya apakah satu-satu tasbihnya gitu, bijinya satu-satu, atau ditarik Ustaz? Ya monggo kalau antum mau gitu. Kalau mau ya satu-satu berarti 300. Kalau ditarik ya bisa hanya berapa? Ya 3 kali juga bisa kan gitu ya. Ditariknya gitu. La ilaha illallah 100 gitu. La ilaha illallah 200, la ilaha illallah 300. Gimana? Monggo saja. Cuma harus betul-betul lisan dengan telinga pendengaran bersatu dalam zikir. Nah itu ya. Pokoknya di situ. Nah, ini adalah proses awal haji thariqah. Summa mulazamati zikir bil lisan. Wa mulahadati maknahu. Nah, ini yang kedua nih. Wa mulahadati maknahu hatta tahsilu hayatil qalbi. Hatta tahsilu hayatil qalbi lahu. Yang kedua, langkah kedua adalah mulahadatil makna. Apa mulahadatil makna itu? Yaitu meresapi maknanya. Nah, kalau prosesnya ya, ini sering saya sampaikan kepada antum ya. Tadi dzikir lisan terdengar oleh telinga. Yang selanjutnya masuk. Nah, ini kan masih dohir ya. Dohir itu lafzi. Nah, makna itu sudah batin. Nah, batin ini prosesnya itu ada transisi antara dohir dengan batin, yaitu di mana? Di pikiran. Ya. Nah, maka prosesnya supaya masuk kepada mulahadatil makna, itu, makna zikir, di dalam pikiranmu harus ada lafadz zikirnya. La ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah itu ada di sini, tertulis, tertasawur gitu ya. Ini kalau yang sudah belajar ilmu mantik ada kan namanya tasawur. Jadi tergambar di dalam pikiran kita itu kalimat la ilaha illallah, dari mulai lam alifnya, terus alif lagi, lam lagi, haknya, terus alif lam alif, terus alif lam ha untuk Allah. La ilaha illallah itu tergambar.
Nah, kalau sudah tergambar gitu, maka maknanya itu diturunkan ke dalam hati. Apa makna la ilaha illallah? Tadi ada 3 makna la ilaha illallah. Ya, kalau dalam Safinah itu ya paling dasar itu kan la ma'buda la mawjuda illallah. Pertama, la mawjuda illallah, tidak ada yang ada kecuali siapa? Allah. Nah, la ma'buda illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La maksuda illallah, tidak ada yang kita tuju, yang kita maksud kecuali siapa? Allah. Ini paling tidak seperti itu. La maksuda illallah, tidak yang kita maksud. Maka di dalam hati kita itu kita harus tertanam ya, bahwa la ilaha illallah dengan 3 makna itu. La mawjuda illallah, la maksud, la ma'buda illallah, la maksuda illallah. Nah, kalau sudah tertanam seperti itu, di sini hatta tahsila hayatal qalbi, sampai kepada hidupnya hati. Hatinya hidup. Hati hidup itu bagaimana? Hati yang tahu atas kebenaran dan mengikuti kebenaran. Yang kebenaran hakiki adalah la ilaha illallah. Sampai hidup tuh hati. Baru langkah kedua. Cuma waktunya sudah habis ini. Jam berapa ini? Saya harus ke Tangerang ini. Ya sudah, nggak apa-apa. 2 saja dulu ini. Ini proses ya, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu baru proses bagaimana kita membekali diri untuk menuju haji thariqah. Yang pertama tadi al-mailu, ada kecenderungan, ada keinginan kita, ada kehendak kita ya menuju atau mendekati sahibut talqin. Ada keinginan kita bersama orang-orang yang berzikir, begitu tadi. Nah, yang selanjutnya dilanjutkan, keinginan kita bersama orang-orang zikir itu juga mengambil apa yang didikiri, gitu. Apa yang dibaca oleh ahli zikir itu kita baca dengan mulajamatin zikir bil lisan. Nah, setelah mulajamah zikir bil lisan, mulahadhah makna zikir ya, sampai hidupnya hati kita. Nah, ini baru kita membekali diri untuk berangkat haji secara thariqah. Mudah-mudahan Allah perkenankan ya, kita semua mendapatkan bekal ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim.
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من جميع ما كره الله ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Abdul Dikri Fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha
نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والسلام حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا مالك يا قدوس يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار خالق يا بري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا عليم يا قبيض يا باسط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير حليم يا عظيم
Syakuru ya Ali, Qitu ya Hasib ya Jalil, Qibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu Majid ya Ba'su ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu Hamid ya Muhsin ya Mubadi'u ya Mu'idu ya Muhayyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Zal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jamil ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Baqi ya Warisu ya Rashidu Azza wa Jalla zikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana wali walidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyiatina wastur ana uyubina wajbur ana nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan wa nawwir wa yasir umura
صاحي أجسادنا دائما إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا آخرا لنا المنى بلغ وقد إجانا والحمد لإلهنا الذي هدانا صلي وسلم على طه خليل الرحمن آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا. يا ربنا يا الله أنت ربنا رب السماوات والأرض وأنت رب الدنيا والآخرة وأنت رب العالمين. يا الله يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. يا الله يا أقرب من حبل الوريد. يا الله أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علم الغيوب. يا الله يا مجيب السائلين استجب دعانا يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلف عنا بها باب الشر والتأثير. اللهم بحق وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق أوليائك المقربين وبحق القرآن العظيم وبحق القرآن العظيم وبحق القرآن العظيم استجب دعانا يا رحمن يا رحيم. اللهم نور قلوبنا وطهر عقولنا وأصلح أجسادنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وامح عنا خطايانا وتوفنا مع الأبرار. يا أرحم الراحمين ارحمنا بقلوب الحياة. اللهم ارحمنا بحياة طيبة. اللهم ارحمنا بحياة طيبة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك غفور رحيم. اللهم يسر أمورنا واقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا خصوصا مقاصدنا في التعليم والتعليم بسرك القديم إلى خالق إبراهيم عليه السلام. اللهم اجعل طلاب وطالبات الحكم من علمائك ورثة الأنبيائك. اللهم اجعل القرآن والعلوم الذين في عقولهم وفي عقولهن ينابع الحكمة في قلوبهم وفي قلوبهن وأدهر ينابع الحكمة من قلوبهم ومن قلوبهن على ألسنتهم وعلى ألسنتهن لانتشار الإسلام رحمة للعالمين اتباعا لنبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بقولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا واهدنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك
حبيبك هو الحبيب الذي ترجى لكل حول من يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا على هدينا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Jazakumullah hasanal jazaa wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.